Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung GTNC psikosomatis dengan topik lakukan saja tentang kebaikan jika ingin cepat pulih dari asam lambung GTNC psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah lakukan kebaikan jika ingin cepat pulih dari asam lambung GTNC psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya berbagi dengan topik ini ya, yaitu lakukan kebaikan jika ingin cepat pulih ya. Ini penting ya, mengingat karena kita kadang sudah berusaha berikhtiar sana kemari ya, dengan terapi ini itu dan lain sebagainya, tetapi ternyata juga hasilnya belum signifikan ya, belum betul-betul melepas kita dari jeratan asam lambung GTNC psikosomatis. Nah, akhirnya banyak hal yang harus kita lakukan selain hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, salah satu diantaranya adalah hal yang bersifat psikis ya, yaitu kita bisa lakukan kebaikan agar ini juga sebagai jalan solusi ya, atau untuk mempercepat kita keluar dari jeratan asam lambung GTNC psikosomatis. Dari pengalaman yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah bisa berhasil ya, akhirnya saya menjadi sembuh total ya. Nah, maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan juga bisa membantu ya, membantu solusi teman-teman yang selama ini ya masih merasakan merasa belum terbebas atau belum sembuh total dari gangguan asam lambung ini. Oleh karena itu ya, tolong video ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga menjadikan lebih komplit pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, dan dari itulah kita akan lebih mudah untuk berikhtiar secara holistik untuk mencapai proses kesembuhan. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik, yaitu lakukan kebaikan ya jika ingin cepat pulih. Jadi begini teman-teman ya, ketika kita mengalami penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis yang memang sebabnya juga multifaktor, kadang kita memang terjadi kebingungan ya, apalagi ketika kita sudah mencoba berikhtiar ya, istilahnya mungkin pertama kita sudah minum obat ya, tentunya obat yang dari dokter ya, kita sudah keliling dokter ya, kemudian kita juga sudah keluar masuk rumah sakit dan sering istilahnya kita mencari obat-obat yang dari dokter. Nah, setelah itu juga ketika masih
ada rasa-rasa tidak nyaman ya, kemudian kita bahkan pernah juga berikhtiar ya mencoba ke paranormal ya, itu pun pernah saya lalui seperti itu ya, tetapi juga hasilnya sama, artinya belum bisa sembuh total ya, dengan bukti masih ada sensasi-sensasi seperti masih sering merasakan keliengan ya, masih merasakan sering mata buram, kemudian tubuh masih sering merasa lemes, tidak bertenaga ya, kemudian secara mental kita masih belum punya keberanian, bahkan sebaliknya yang ada hanya rasa ketakutan dan ketakutan ya. Contohnya ketika kita sendirian di rumah saja itu takut ya. Kenapa takut ya? Yaitu takutnya jangan-jangan sendirian di rumah kambuh ya, bahkan nanti terjadi yang tidak diinginkan. Nah itu rasanya nggak berani ya, itu seperti itu juga pernah saya alami ya. Nah tetapi juga sebaliknya kita juga takut ketika menghadapi banyak orang ya karena dari banyak orang itu kadang menimbulkan kita cemas ya, apalagi dengan komunikasi-komunikasi yang mereka menanyakan tentang kondisi kita ya, contohnya ditanya kenapa Pak Kito sekarang pucat. Nah seperti itu saja sudah menurunkan mental ya, itu seperti itu. Nah jadi itulah ya, jadi sensasi-sensasi yang sering kita rasakan ya, belum lagi ketika kita istilahnya untuk jalan saja tidak seimbang ya, kadang masih sempoyongan sehingga kita kadang harus pegangan mungkin dinding atau apa. Nah itu lebih kacau lagi. Nah di saat seperti itu ya, ternyata itu memang banyak tip ya yang harus dilakukan ya. Kadang kita juga sudah mencoba dengan herbal misalkan ya. Nah itu pun ada juga ya yang katakanlah dengan bantuan itu membaik, tetapi juga banyak juga yang kadang belum cocok. Nah itulah hal-hal yang memang keadaan yang harus kita hadapi. Tetapi semua itu adalah proses ya, semua itu adalah proses. Yang penting kita jangan putus asa, jadi kita tetap bersemangat, kita tetap berproses ya. Mudah-mudahan ada progres yang semakin meningkat, dalam arti menjadi semakin sehat ya, menjadi semakin kuat, menjadi semakin damai, dan menjadi semakin bahagia. Nah ketika terjadi seperti itu, nah itulah yang sebenarnya semakin membaik ya. Jadi kita memang harus peka terhadap diri kita ya. Kalau hal-hal yang dilakukan itu menjadikan kita semakin tenang ya, menjadikan semakin damai, semakin nyaman, nah itu artinya hal itu cocok ya. Nah itu bisa dilanjutkan teman-teman. Nah tetapi yang saya lakukan ketika sudah mengalami beberapa kebingungan seperti itu, ini hal yang cukup membantu, yaitu ketika kita melakukan kebaikan teman-teman ya. Jadi kebaikan dalam arti luas ya, nanti akan saya urai satu persatu ya. Nah lakukan kebaikan jika ingin cepat pulih. Faktanya ketika kita melakukan banyak kebaikan, nah itu pertama yang saya rasakan yaitu membuat secara jiwa kita ya, secara psikis kita itu menjadi semakin tenang. Nah ternyata dari ketenangan itulah kita bisa semakin mengintrospeksi diri ya, semakin bisa istilahnya ya menilai diri kita sendiri tentang kekurangan-kekurangan kita apa, kemudian kita juga berpikir bisa lebih positif, lebih jernih ya, ketika batin kita merasa tenang ya, merasa damai, merasa nyaman, tidak dipenuhi dengan emosi-emosi ya, dan perasaan-perasaan yang tidak mengenakan, itu akan lebih mudah teman-teman, sehingga kita melangkahnya walaupun itu sedikit demi sedikit itu nanti menjadi semakin membaik. Nah maka dari itu kita belajar dari itu ya. Nah ternyata itu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu akan mempercepat proses pemulihan. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah hal-hal apakah yang kebaikan-kebaikan apakah yang kita lakukan ya. Nah ini sebenarnya sangat luas ya, sangat luas, tetapi saya simpulkan secara garis besar saja. Jadi hal-hal kebaikan yang kita lakukan ya agar proses pemulihan
gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis menjadi cepat membaik, yang pertama adalah jadi kita mencoba berpikir baik, ya, berpikir baik. Nah, karena apa? Karena pada saat kita terkena asam lambung ketika inisiatif psikosomatis, yang namanya pikiran ini seringnya berpikir negatif, ya. Contohnya negatif terhadap kondisi kesehatan kita yang seolah-olah itu semakin terpuruk, ya. Sehingga pikiran-pikiran kita ini selalu munculnya negatif, ya. Jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, ya. Bahkan jangan-jangan akan meninggal. Itu kadang ujungnya di situ, ya, seperti itu. Sehingga dengan berpikir seperti itu menimbulkan jiwa kita menjadi semakin sensitif, ya. Dijenguk katakanlah saudara atau mungkin orang yang menanyakan kondisinya, itu aja sampai menangis, ya. Jadi perasaan itu menjadi sensitif, menjadi kagetan, ya. Dulu saya itu paling susah untuk menangis, ya, tetapi pada saat terkena asam lambung ketika inisiatif psikosomatis, saya itu mudah menangis bisa. Nah, itu buktinya dari istilahnya faktor kita pertama dihantam kecemasan, anxiety, ya, kemudian pikiran terkena psikosomatik, nah itu menjadi sensitif sekali. Tetapi sensitifnya yang negatif, ya, termasuk kita menjadi mudah kagetan, ya. Ada suara agak besar sedikit saja, ya, agak keras sedikit, di sini udah deg-degan rasanya, ya. Itu seperti itu, seperti menambah ketakutan, jantung menjadi detaknya ini keras seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, maka untuk istilahnya meredam hal-hal itu semua, yaitu pertama adalah itu, jadi kita mencoba mengendalikan pikiran kita untuk berpikir yang baik-baik, ya. Jadi pikirkan yang baik-baik itu berarti kita kan sering memikirkan tentang diri kita, tentang kondisi kita. Nah, itu dibalik saja, ketika pikiran kita masih sering ngomong, ya, ngomong di dalam batin, ya. Kadang kan kita ngomong, wah, jangan-jangan nanti kambuh. Nah, itu dibalik saja, ya, saya tidak akan kambuh, saya sudah semakin sehat. Nah, seperti itu, ya. Ketika pikiran kita sering di batin ngomong, jangan-jangan nanti pingsan, itu balik lagi, ya, saya tidak akan pingsan karena saya sudah semakin sehat. Nah, seperti itu, ya. Jadi balik terus. Jadi yang tadinya negatif balik menjadi positif. Yang pikiran kita sering berkata, ya, contohnya jangan-jangan terkena penyakit berat, ya. Nah, itu balik lagi, ya, saya tidak akan terkena penyakit berat. Faktanya setelah dicek secara medis, organ fisik saya sehat. Nah, itu harus dikuatkan, ya. Dan cara menguatkan pikiran itu memang harus dipancing dengan kata-kata, teman-teman, ya. Kalau sudah dipancing kata-kata, apalagi selalu direpetisi, ya, artinya diulang-ulang, itu nanti menjadi tertanam di bawah sadar, ya. Jadi tertanam di dalam seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, ketika sudah seperti itu, nanti akan bekerja, ya, sel-sel tubuh kita karena memiliki kecerdasan akan bekerja sesuai dengan kata-kata atau pikiran kita, ya. Maka untuk orang-orang anxiety psikosomatis, ya, mau sakit, mau sehat, itu adalah pikiranmu, ya. Jadi hidupmu adalah pikiranmu. Nah, maka dari itu mulailah berpikir yang baik-baik. Contohnya seperti itu. Ketika kita masih muncul sering negative thinking, ya, pikiran-pikiran negatif, ubahlah menjadi positive thinking. Caranya seperti tadi, ya, yang saya contohkan. Jadi kata-katanya dibalik saja itu supaya maknanya menjadi berbalik. Yang tadinya bermakna esensinya sakit menjadi bermakna esensinya sehat. Nah, itu cara merubah secara mental, ya. Jadi dimulai dari berpikir sehat, berpikir yang baik. Nah, itu yang pertama, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kita juga selalu berusaha berkata yang baik-baik, ya, berkata yang baik-baik. Jadi katakan yang baik-baik. Karena apa? Sifat daripada kata-kata itu mencipta, ya. Jadi kata-kata ini biasanya hubungannya dengan pikiran. Ketika kita berkatanya A, ya, pikirannya A itu, ya. Nah,
Maka ketika kata-kata kita baik ya, baik yang hubungannya dengan masalah penderitaan kita ya, berarti bisa digunakan kata-kata ini untuk afirmasi positif, teman-teman ya. Afirmasi positif contohnya seperti ini. Kita selalu ulang kata-kata afirmasi ya. Jadi kata-kata ini juga akan mencipta ya, akhirnya nanti harapan di dalam keinginan kita itu akan terwujud ketika kita selalu afirmasikan ya, selalu afirmasikan, yaitu melalui kata-kata yang dicoba untuk dirasakan ya, bahkan sampai tertanam di dalam bawah sadar kita. Kita berkata ini menggunakan kecerdasan sadar atau pikiran sadar, tetapi supaya tertanam di bawah sadar. Nah itu. Nah, kata-kata yang baik buat kita yang mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis adalah kata-kata afirmasi positif. Contohnya ya, contohnya ini supaya kita terlepas dari gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ya. Nah, contohnya mulai saat ini dan seterusnya lambungku sehat, asam lambungku normal. Aku terbebas dari 1001 rasa sensasi asam lambung. Aku adalah pribadi yang sehat, kuat, damai, dan bahagia. Mulai saat ini dan seterusnya, seluruh tubuhku terbebas dari gejala cemas. Aku adalah pribadi yang pemberani, yang sehat, yang kuat, yang bijaksana, yang damai, dan bahagia. Mulai saat ini dan seterusnya, tubuhku sehat, kuat, dan bahagia. Nah, seperti itu bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang, bahkan kata-katanya bisa diolah, ditambah sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman ya. Itu hanya contoh singkat saja ya. Mungkin untuk lebih lebih detailnya bisa saya buatkan, katakanlah khusus ya, meditasi afirmasi positif untuk terlepas dari asam lambung psikosomatis ya. Itu nanti bisa didengarkan berulang-ulang ya. Ketika kita mau tidur terutama ya, dengarkan itu berulang-ulang sampai tertanam di dalam ingatan bawah sadar kita. Nah, ketika itu dilakukan seperti itu terus ya, nanti ya sudah hasilnya akan seperti itu ya. Ini cara merubah ya, cara merubah diri kita terlepas dari anxiety psikosomatis gitu ya. Nah, ini melalui istilahnya berkata baik, daripada kita istilahnya ngomong tapi yang nggak berguna ya, berguna. Nah, maka sering-sering saja ngomong afirmasi positif. Nah, itu insya Allah nanti kita tahu-tahu, wah sekarang saya sudah menjadi pemberani ya, sekarang jalan saya sudah seimbang, tidak pernah sempoyongan, sekarang saya sudah penglihatannya cukup jernih ya, dan seterusnya. Pokoknya kita merasa pada suatu saat itu akan ada perubahan membaik gitu, seperti itu. Nah, itu bisa dicoba ya teman-teman. Itu memang saya tekankan buat teman-teman yang masih mengalami gangguan ini ya, ini memang harus praktek teman-teman ya. Jadi yang ditekankan itu adalah praktek. Jadi katakanlah tip-tip itu tidak hanya cukup dihafal ya, tetapi juga dipraktekkan, karena yang akan merubah adalah hasil dari praktek itu ya. Nah, baik, itu yang kedua, jadi berkata baik. Nah, berkata baik untuk kita yang lebih efektif adalah berkata dengan afirmasi positif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berbuat
baik. Nah, kalau berbuat ini hubungannya dengan perilaku teman-teman ya. Karena apa? Setiap perbuatan kita itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita banyak berbuat baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi hidup ini bagaikan cermin ya. Ketika kita bercermin, ya sudah, kita akan melihat diri kita itu seperti itu. Ketika kita menebarkan kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan itu seperti itu ya. Nah, berbuat baik itu mulai dari apa saja ya, apa saja yang kita bisa ya. Tujuannya kita tidak hanya baik kepada orang ya, kita bisa berbaik kepada alam, bahkan kita baik kepada semesta ya. Contohnya ya, contoh yang paling mudah ya, misalkan kita sedang berjalan ya, kemudian di tengah jalan ada batu ya, yang batu itu walaupun kecil ya, ya kecil agak besar ya. Nah, itu mungkin mengganggu ya, mengganggu dan bisa membahayakan orang ketika menabrak itu. Nah, akhirnya tanpa disuruh ya, kemudian kita singkirkan sehingga menjadi lebih baik. Mungkin orang lain tidak akan menilai itu kebaikan ya, karena tidak bersinggungan langsung dengan orang lain, tapi semesta akan mencatatnya. Itu adalah perbuatan yang baik. Nah itu, nah yang akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita menjadi lebih baik. Termasuk dalam hal-hal yang lain, sebenarnya banyak hal ya, banyak hal yang kita lakukan ya. Mungkin kita menyirami tanaman ya, itu juga sudah berbuat baik ya. Semesta akan mencatatnya ya, mencatatnya. Kita merawat binatang-binatang peliharaan kita dengan tulus ya, kemudian kita merawat tanaman-tanaman kita dengan tulus. Nah, semuanya itu adalah bentuk-bentuk kebaikan ya. Belum lagi kita berperilaku baik ya, berbuat baik kepada orang ya. Nah, orang itu bisa hasilnya malah langsung ya, itu seperti itu ya. Nah, itu juga lebih baik lagi. Jadi pokoknya kita lakukan saja ya hal-hal ya, katakanlah perbuatan-perbuatan baik, itu nanti akan kembali kepada diri kita, dan ternyata dari hal itu akan menenangkan jiwa kita ya, akan menenangkan jiwa kita. Nah, akhirnya yaitu yang namanya kecemasan, ketakutan itu menjadi menghilang itu. Nah, baik ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ini hubungannya secara fisik ya. Jadi kita menjaga tubuh kita dengan baik ya. Tubuh kita ini kan amanah yang harus kita jaga ya. Contohnya ya, tubuh itu kan akan sehat dengan makan lah katakanlah. Berarti kita harus menjaga pola makan yang baik ya. Pola makan yang baik ya, seperti yang sering saya sampaikan ya dalam konten-konten sebelumnya ya, tentang menjaga pola makan. Nah, itu seperti itu. Kalau bila perlu ditonton kembali juga boleh ya. Nah, itu contohnya merawat tubuh dengan menjaga pola makan yang baik. Kemudian membersihkan tubuh dengan baik ya. Nah, ini juga sudah istilahnya menjaga kebaikan tubuh ya. Kemudian juga menggerakkan tubuh dengan baik, contohnya dengan olahraga ringan. Nah, itu nanti semuanya akan kita rasakan hasilnya itu seperti itu ya. Yang tadinya mungkin sering kita kambuh dipicu karena faktor makanan, karena faktor mungkin kita mager. Nah, itu akan terkikis dari hal-hal kita melakukan kebaikan yang hubungannya dengan tubuh, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita menjaga kebaikan ya, yaitu tentang pola hidup kita ya, atau gaya hidup kita. Itu juga usahakan yang menjadi lebih baik ya. Hal-hal yang kurang baik, nah kita kurangi, kemudian kita ganti yang menjadi lebih baik. Contohnya ya, yang kita masih istilahnya istirahatnya selalu kurang mungkin ya, nah itu harus kita cukupi. Yang aktivitasnya masih terlalu tinggi, kita kurangi menjadi normal, seperti itu. Jadi usahakan ada keseimbangan. Dengan seperti itu nanti kita juga akan menjadi semakin membaik, baik itu secara fisik kita maupun secara psikis kita atau secara kejiwaan kita. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.